Selamat datang di video dokumentasi pelaksanaan proyek P5 di sekolah kami, yaitu SMA Negeri 4 Pekanbaru. Tema kedua, suara demokrasi. Nah, video ini terdiri dari dua bagian. Pada bagian pertama ini, saya akan membagikan tahapan awal dari pelaksanaan proyek, yaitu tahapan sosialisasi dan kontekstualisasi. Adapun judul yang kami angkat pada proyek ini adalah merancang alur pemilu OSIS dan melaksanakan pemilu OSIS SMA Negeri 4 Pekanbaru masa bakti tahun pelajaran 2022-2023. Pada tahapan awal, yakni tahapan sosialisasi dan aktualisasi, pelaksanaannya bisa saja dilakukan di dalam kelas. Tahapan ini mempunyai tujuan untuk memperkenalkan demokrasi secara umum kepada para siswa, sehingga diharapkan dapat membangun fondasi berpikir siswa sehingga memiliki pengetahuan dasar untuk dapat meneruskan ke tahap aksi. Nah, untuk lebih jelasnya pelaksanaan tahapan sosialisasi dan kontekstualisasi ini, mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, kemarin Bapak sudah memberi tugas kepada masing-masing kelompok. Nah, kelompok sudah ada kan? Untuk membawa sebuah kartu. Proyek ini ada tujuan yang harus kalian capai ya. Jadi tujuan proyeknya yang pertama, menyuarakan pendapat dan mengambil bagian dalam berbagai bentuk dialog. Kemudian selain tujuan proyek di atas, juga ada target pencapaian pada dimensi profil belajar Pancasilanya. Yang pertama adalah bergotong royong, yang kedua adalah berkebinekaan global. Sudah ada 6 topik yang akan kita bahas ya terkait dengan demokrasi. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk memilih topik yang akan dibahas ya. Topik yang mendapatkan topik yang ketiga adalah mencari contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang mendapatkan topik kelima yaitu tahapan pemilu OSIS. Nah, di sini kalian buatlah syarat-syaratnya apa saja ya, syarat pendaftarnya, ya syarat pemilihnya, waktu pelaksanaannya. Nah, besok tugasnya apa? Tugasnya besok adalah masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke kelompok lain. Kan ada 6 orang satu kelompok ya. 4 orang dari perwakilan kelompok itu berkunjung ya dari satu stand ke stand. Teman-teman yang bertamu ini nanti akan mencatat hal-hal atau poin-poin penting ya, apa yang didapatkan dari kelompok yang dikunjungi tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mengenai tugas yang akan kita kerja. Nanti kalau ada kendala ataupun ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Ya, selamat bekerja ya. Saatnya meraih mimpimu.
adalah di lingkungan sekolah. Lalu yang pertama merupakan pemilihan Jadi kan pemilu OSIS di SMA ini bentar lagi. Jadi kita harus tahu dong apa aja langkah-langkah, syarat, serta waktu pelaksanaan yang terbaik itu kapan. Nah, yang pertama itu langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah menjaring nama kandidat ketua OSIS. Yang kedua, menetapkan nama. Data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan. Untuk kelompok 5, kelebihan dan kekurangan model demokrasi. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru, dari video yang kita lihat tadi, sebenarnya tidak ada aturan baku untuk memberikan pemahaman kepada para siswa. Semua terpulang kepada Bapak Ibu guru sebagai fasilitator dan terpulang kepada satuan pendidikan tempat Bapak Ibu bernaung. Yang terpenting adalah tujuan pembelajarannya tercapai dan siswa antusias dan bahagia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengerjaan tugas proyek. Dari video tadi, kita melihat Pak Donald menerapkan pembelajaran diskusi, model pembelajaran kooperatif yang diselingi dengan kegiatan nyanyi, dan sebagai salah satu bentuk kontekstualisasi dalam bentuk lagu sesuai tema yang dibahas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Demikian video part 1 ini. Semoga bermanfaat.